Kuasamu memenuhiku, hadiratmu melingkupiku. Tiada kasih sempurna, tiada kasih termulia seperti kasih Yesus. Yang ku rindu dalam hidupku, membuatmu tersenyum selalu. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau inginkan, berkenan di hatimu. Hanya Kaulah Yesus, sumber kuatku, langkahku tetap menuju tahta-Mu. Hanya Engkaulah harapanku selalu, tiada yang lain seperti Yesus. Kuasamu memenuhiku, hadiratmu melingkupiku. Tiada kasih sempurna, tiada kasih termulia seperti kasih Yesus. Yang ku rindu dalam hidupku, membuatmu tersenyum selalu. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau inginkan, berkenan di hatimu. Hanya Kaulah Yesus, sumber kuatku, langkahku tetap menuju tahta-Mu. Hanya Engkaulah harapanku selalu, tiada yang lain seperti Yesus. Hanya Kaulah Yesus, sumber kuatku, langkahku tetap menuju tahta-Mu. Hanya Engkaulah harapanku selalu, tiada yang lain seperti Yesus. Hanya Engkaulah
Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya dalam Rasakan Sentuhan Hati Bapa. Hari ini, bulan ini khususnya, karena memang sudah begitu lama saya tidak menayangkan RSHB, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara. Bapak Ibu Saudara, semua teman-teman, rekan-rekan semua yang luar biasa dapat juga mendengarkan firman Tuhan dari begitu banyak hamba Tuhan. Tapi hari ini kembali saya mau menyampaikan satu pengajaran yang Roh Kudus taruh di hati saya. Bagaimana kehidupan saya dan saudara menjadi orang Kristen, kita harus tahu betul bagaimana kita bersikap terhadap dosa. Saya mau sampaikan pada setiap rekan-rekan semuanya, dosa bukan sekedar masalah, tetapi dosa itu sendiri akan menjadi masalah yang terbesar dalam hidup kita kalau kita tidak segera menyelesaikannya. Artinya, kalau kita tidak segera bertobat. Hari ini kita mau belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-15. Saya akan mengajak setiap rekan-rekan semuanya, karena ayat pembacaan ini cukup panjang, saya akan bacakan dengan cepat. 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Saudara, mungkin beberapa dari rekan-rekan semua tahu kisah tentang yang baru saja saya bacakan. Perhatikan ada beberapa suatu statement dalam firman Tuhan yang baru saja saya bacakan, sebenarnya sangat luar biasa. Memang firman Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Pertama Saul diurapi menjadi raja oleh Samuel, oleh Nabi Samuel, maka tugas pertama Saul adalah membasmi orang Amalek. Ini tugas yang pertama saat Saul menjabat menjadi raja. Dan Bapak Ibu, semua rekan-rekan, saudara, perhatikan, setiap kita dipanggil oleh Tuhan, setiap kita dipanggil dari kegelapan ke terang, setiap kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, maka ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Dan percayalah bahwa tugas-tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang percaya, setiap orang Kristen, tentunya adalah tugas-tugas yang berdampak positif bagi lingkungan, bagi sekeliling, bahkan bagi dunia ini. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan memberikan tugas pertama kepada Raja Saul, raja pertama, baru saja diurapi, diangkat menjabat menjadi raja, tapi tugasnya tidak berdampak tetapi malah membasmi. Bapak Ibu yang kekasih, perhatikan, dari awal, dari sebelumnya, orang Amalek ini menjadi musuh orang Israel. Dari pertama orang Israel keluar dari Mesir, kalau kita lihat dari perjalanan Yosua, dari bahkan Musa, dari yang sebelum-sebelumnya, dari zaman ke zaman waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, orang Amalek ini sejarahnya
ya, memang sudah menjadi lawan bagi bangsa Israel, bangsa yang Tuhan pilih. Sehingga Tuhan menyatakan kepada Saul, basmilah orang Amalek. Mungkin sekilas kita membaca ayat ini sepertinya tidak berperi kemanusiaan. Tuhan kok nggak punya kasih, Tuhan kok nggak punya pengampunan, Allah kok jahat, masa menyuruh membasmi, masa menyuruh membunuh, masa menyuruh memerangi sebuah bangsa. Dan lebih ekstrimnya saudara, kalau saya bacakan di ayat yang ketiga, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan. Nih ya, yang dibacakan di sini. Bunuhlah semua laki-laki. Ya, kalau laki-laki masih lazim ya, namanya perang, biasanya membunuh lawan, tentaranya laki-laki. Tapi ini dikatakan bukan hanya tentara. Bunuhlah tentara laki-laki orang Amalek. Enggak, saudara. Tetapi dikatakan bunuhlah semuanya. Bunuhlah laki-laki maupun perempuan. Padahal logikanya perempuan tidak pernah ikut berperang. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh membasmi bahkan perempuan, anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu? Ini artinya bayi loh saudara. Bahkan bukan hanya manusia, dikatakan bunuhlah, tumpaslah, basmilah lembu, domba, unta, bahkan keledai, sampai ke binatangnya semua. Pertanyaan terbesar mungkin yang muncul di hati kita, yang muncul di hati semua para pemirsa ya, yang saat ini menyaksikan RSHB, begitu jahatkah Tuhan sehingga memerintahkan Saul untuk menumpas habis semuanya, bahkan yang tidak bersalah? Dalam artian mungkin konsep logika kita, perempuan kan nggak ngerti apa-apa, apalagi anak-anak kecil yang menyusu bayi itu, saudara, apalagi binatang, tahu apa tentang perang, tahu apa tentang bagaimana bangsa Amalek ini yang mungkin telah jahat kepada bangsa Israel, menghalang-halangi, tapi kan binatang nggak ngerti apa-apa, anak bayi tidak mengerti apa-apa, mengapa ditumpas? Saya mau sampaikan kepada saudara semuanya, Allah Bapa di surga, Allah Yahweh, pencipta langit dan bumi, kalau Tuhan memerintahkan ini, Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita mau belajar, ini bukan dongeng, ini bukan sebuah kiasan, tapi ini memang fakta nyatanya. Tapi dari kisah cerita semua yang ada di Alkitab, untuk zaman sekarang ini, ya saudara, pasti ada biasan, message, atau value, nilai secara rohani spiritual untuk saya dan saudara belajar secara kerohanian Kristen. Saya dan saudara tidak disuruh, diperintah Tuhan untuk membunuh, menumpas, membasmi manusia. Tidak. Ingat baik-baik nih, jangan salah tangkap, jangan gagal paham. Ya, saya katakan sekali lagi, orang Kristen tidak diperintahkan untuk membunuh, menumpas siapa saja, bahkan orang yang membenci kekristenan. Tidak sama sekali. Tetapi value, nilai spiritualnya untuk saat ini, Tuhan mau ajarkan penumpasan, pembasmian sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai ke binatangnya. Ini menggambarkan pada saat ini ya, bias kiasan value spiritualnya adalah kalau saya dan saudara adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mau membasmi habis, kalau kita mau menumpas habis, kalau kita mau menyadari dosa-dosa kita, pelanggaran kita, kalau mau bertobat, jangan setengah-setengah. Mengapa Tuhan memerintahkan basmi habis sampai ke akar-akarnya, bahkan dikatakan jangan ada belas kasihan? Kita tahu saudara, saya pernah sampaikan tentang kutuk darah. Ya, biasanya ini kalau bicara runutan sejarah atau kutuk atau perilaku atau hereditas atau habit dari sebuah keturunan, dari sebuah komunitas atau pola yang sudah terbentuk dalam satu komunitas, entah itu apa saja ya, dalam hal ini bangsa nih, bangsa Amalek loh saudara, ini akan tercipta sama kebejatan, kehancuran Amalek. Mengapa Tuhan membasmi habis dengan hujan belerang Sodom dan Gomora? Bahkan di Sodom dan Gomora itu juga ada anak-anak kecil. Sebab Tuhan tahu, bila tidak ditumpas habis, biarpun bagaimana, value nilai yang diterima oleh anak-anak kecil, bayi-bayi, bahkan semua anak-anak sudah hancur, sudah rusak. Sehingga saudara, ya, kalau tidak ditumpas habis, yang tuanya sudah ditumpas habis mati, ditinggalin anak-anaknya, mereka kan bertumbuh besarnya pun
bibit ketidakbenaran pun tetap akan ada. Bibit penyimpangan seksual kalau di Sodom Gomora ya saudara ya, sambil contohnya ya, akan tetap ada. Tidak usah yang asli dari orang Sodom dan Gomora. Bapak ibu saudara lihat ya, lihat ceritanya. Lot, istrinya dan anak-anaknya, perempuan yang dua lari keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi akhirnya istrinya karena dia masih ragu dengan segala sesuatu, mendengar bunyi sesuatu yang terjadi di Sodom dan Gomora, lalu menengok ke belakang dan menjadi tiang garam. Oke, tetapi lihat, perhatikan, anak-anak Lot itu tidak dibiarkan bebas loh sama Lot, tetap di rumah saudara. Tetapi apa yang terjadi saat mereka ada di Zoar, ya, tidak ada siapapun juga. Lihat, anak sulung Lot, dua-duanya perempuan. Mari kita buat papa kita mabok dan kita tidur dengan papa kita. Perhatikan. Seandainya anak-anak Lot memiliki iman yang luar biasa, tidak perlu khawatir bagaimana kita menyambung keturunan kita. So, kenapa repot? Apakah Tuhan buntu dan tidak punya jalan keluar sehingga bisa mengirimkan pria-pria yang lain untuk anak-anak Lot akhirnya beranak cucu meneruskan keturunannya? Sebenarnya tidak kan saudara? Tetapi habit akibat komunitas yang tidak baik di Sodom dan Gomora yang sudah setiap hari, setiap menit terjadi penyimpangan seksual yang luar biasa sehingga sudah melekat di hati anak-anaknya Lot. Sudah biasa kok di Sodom Gomora juga ada ibu tidur sama bapak, ibu tidur berzina sama anaknya, anak tidur perempuan sama bapaknya. Sudah biasa perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki dan nggak karu-karuan. Itu di Sodom Gomora sudah biasa kok. Jadi kalau sekarang kita bikin papa kita mabok dan kita tidur ya sudah biasa. Itulah sebabnya mengapa Tuhan itu begitu adil sebenarnya saudara. Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu tanpa alasan. Mungkin secara logika kita kok nggak berperi kemanusiaan banget, begitu saudara. Kenapa mesti ditumpas Tuhan? Apakah Tuhan tidak punya pengampunan? Apakah Tuhan tidak punya kasih? Sehingga Sodom Gomora habis ditunggang balikan dengan hujan belerang. Kenapa Amalek disuruh tumpas habis oleh Saul? Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bagaimanapun juga bibit adalah bibit. Apakah tidak bisa bertobat? Bisa. Tetapi saudara, memang tidak sebersih dan tidak semudah yang kita bayangkan. Ini masa sekarang berbicara apa? Dosa. Kalau kita punya dosa, kalau kita mau bertobat, Tuhan mengendaki sampai ke akar-akarnya. Jangan bertobat setengah-setengah saudara. Kita harus basmi, kita harus merelakan diri kita dibersihkan oleh kuasa firman Tuhan, rela dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan saudara, betul-betul kita mau bertobat secara total. Kalau Tuhan Yesus mati totality buat saya dan saudara, segalanya yang Allah miliki, bahkan anaknya yang tunggal diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita, semuanya totality. Telah selesai, kata Tuhan waktu di kayu salib. Kalau kita memberikan sesuatu setengah-setengah kepada Tuhan, kita nggak fair saudara. Kalau kita mau bertobat, kita mau setengah-setengah, Tuhan yang ini aku mau bertobat, tapi yang ini janganlah Tuhan, ini dosa yang nikmat. Tuhan kalau yang itu aku mau bertobat, tapi kalau yang ini aduh nggak bisa Tuhan, ini kayaknya agak berat. Saudara, kalau mau ikut Tuhan, nggak bisa setengah-setengah. Oke? Jadi mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita, menyuruh Saul untuk menumpas habis? Tetapi apa yang dilakukan Saul? Kalau kita lihat di ayat yang ke-8, saudara, dikatakan di sana, Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Agag ini raja orang Amalek. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, yang tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Sayang kali ya, karena hartanya masih banyak di Amalek. Ya, domba, kambing, lembunya pada gendut-gendut, jadi sayang kalau ditumpas. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang kurus-kurus, yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Itulah Saul. Saul pertama tidak taat kepada Tuhan. Tuhan suruhnya apa? Tumpas habis semua. Ini malah rajanya saudara. Rajanya ditangkap hidup-hidup dan tidak ditumpas. Semuanya tumpas tapi rajanya enggak. Saya juga tidak tahu buat apa. Zaman dulu memang kalau menahan raja, kalau kita perang saudara, lalu rajanya itu ditangkap, ya, itu ada sebuah sebuah kayak status menunjukkan bahwa dia sudah menang.
Ada yang memang rajanya dibunuh, kepalanya diarak, wah bahwa ini sudah menang totality gitu loh ya. Kalau rajanya ditangkap, ditahan dan dipertontonkan di bangsanya, wah ini raja ini, bangsa ini sudah menang atas lawannya. Ya memang begitu. Tetapi demi gengsinya Saul, demi pamornya Saul, Saul tidak taat kepada Tuhan. Tuhan suruh tumpas habis dari raja sampai semuanya, tapi Saul tidak lakukan. Saul kemungkinan punya maksud, ya Tuhan ini ya domba, kambing, lembu yang gemuk-gemuk ini nanti kan bagus ini akan aku persembahkan, aku korbankan untuk Tuhan. Ada banyak kita yang suka sogok Tuhan. Ingat saudara, segala sesuatu yang kita miliki datang dari Tuhan. Untuk belajar taat, kadang-kadang kita mungkin susah. Tapi mulai dari sekarang belajar taat. Kalau Tuhan berkata, bertobatlah secara totality anakku. Mari taat saudara. Bibit adalah bibit. Kalau engkau menyisakan dosa, bertobat seperapat, setengah-setengah dan tidak totality, maka dosa yang kecil itu akan menggerogoti saudara. Dan itu akan jadi landasan dan celah yang sangat kecil mungkin memang bagi iblis untuk kembali menarik saudara untuk melakukan dosa. Ingat baik-baik ya. Jadi hari ini kita belajar dari peristiwa Saul. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak punya kasih dan pengampunan? Tidak juga. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat tentang kisah Yunus dan Niniwe. Niniwe sama. Niniwe adalah kota yang tidak beradab, yang hancur, yang banyak dosa. Makanya Yunus berkata, Tuhan, ngapain aku ke Niniwe? Biar aku ke Tarsus saja. Niniwe udah hancur, memang sudah banyak berdosa. Sudahlah, habiskan saja orang Niniwe. Tapi Tuhan tidak kan? Tidak. Aku ingin kau ke Niniwe, beritakan Injil, sampaikan pertobatan, karena Niniwe akan bertobat. Kenapa saudara? Tuhan tahu Amalek biar sampai kapanpun akan keras hati dan tidak pernah bertobat. Tumpas habis. Jangan sampai ada bibit, karena itu nanti akan terus ya, sampai bayi yang gede pun nanti dia akan melakukan dosa yang sama. Nanti kalau udah gede beranak pinak dia akan melakukan yang sama. Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga tahu Niniwe memang rusak, memang berdosa. Tapi saat Tuhan tuh tahu, dia maha tahu. Kalau ada berita kebenaran disampaikan di sana, Tuhan tahu di sana masih punya hati yang lembut untuk mau bertobat. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus tahu hati saudara. Apakah kau sungguh-sungguh mau bertobat? Apakah kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Tuhan tahu mana yang memang mau dasarnya bertobat, mana yang mau dasarnya keras hati, mana yang mau dipulihkan, mana yang banyak argumen untuk mau dipulihkan. Tuhan kenal saya dan saudara. Biarlah RSHB hari ini memberkati saya dan saudara. Pelajaran dari kota Amalek, pelajaran dari Sodom Gomora, pelajaran dari Niniwe, itu mengajarkan kepada saya dan saudara, Tuhan tidak pernah tidak adil, Dia selalu adil, dan setiap apapun perintahnya, pasti di balik itu ada kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Biar ini semua memberkati saudara. God bless you. See you again.